Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat umur, karena pada hakikatnya kita memiliki dua kenikmatan yang sesungguhnya ketika kita masih bisa bernapas dan ketika kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pengorbanan kita di malam hari ini untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti bahwa kita berusaha membangun cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala nikmatnya tidur, ya, apalagi ini jam 1 malam, lagi enak-enaknya tidur dalam dekapan mimpi, dalam dekapan istri, tapi kita bangun dan bangkit mengalahkan hawa nafsu kita, ingin mencari nikmatnya iman, berusaha menjemput hidayah agar kita diberikan oleh Allah kucuran nikmat iman dan keistiqomahan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, dua ayat Allah, dua tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir dan merenung. La yakshifani li mauti ahadin, sungguh gerhana itu, baik gerhana matahari atau bulan, terjadi, ya, la yakshifani li mauti ahadin, bukan karena matinya seseorang ataupun bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian menyaksikan itu semua, maka Rasulullah menganjurkan, menyunahkan kepada kita, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jikalau kita melihat bagaimana mitos dari gerhana itu yang hidup dan merebak di sekitar kita, kita pernah tahu akan, apalagi yang sudah lama melintang di dunia ini, banyak sekali mitos-mitos yang terjadi.
Apa itu mitos hakikatnya? Mitos adalah sebuah cerita, sebuah hikayat yang disampaikan dari generasi ke generasi tentang sesuatu yang berbau mistis, tentang sesuatu roh, dewa, nenek moyang. Untuk apa? Dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu yang luar biasa, yang akal itu nggak nyampe. Ternyata gerhana bulan, gerhana matahari. Maka lahirlah mitos-mitos. Untuk apa? Untuk menjelaskan hal tersebut, untuk memberi nasihat ataupun menakut-nakutinya. Tetapi mitos-mitos hurufat ini tidak ada dasar sejarahnya, tidak ada data ilmiahnya, tidak ada data saintifiknya, hanya sebatas asumsi dan kepercayaan saja. Apa contohnya? Contohnya ketika gerhana, ibu-ibu yang lagi hamil gak boleh keluar rumah. Kalau zaman dulu kan masih ada rumah-rumah panggung. Jadi yang hamil harus masuk ke kolong-kolong panggung. Untuk apa? Biar anaknya nggak belang gitu ya. Pas lahir anaknya nggak belang, tapi ibunya yang belang. Kenapa? Ya karena mukanya skincarean gitu kan, lehernya lupa, ya nggak pakai pemutih. Jadi kebalikan ya. Itulah mitos yang berkembang. Dan selanjutnya ada juga kepercayaan, yaitu Batara Kala. Wah, ini kalau yang udah sepuh pasti tahu hikayat dewa-dewa gitu kan. Dimana Batara Kala ini dewa kegelapan. Dia ingin menelan matahari dan bulan. Jadi dewa Batara Kala ini lagi gabut kayaknya, pengen ngemil gitu kan. Ngemil bulan atau matahari gitu. Maka mitosnya itu dibunyikanlah suara-suara pentungan, apalagi periuk dan lain sebagainya ya. Pengen ngemil, ini dewa pengen ngemil ya, kayak mama gitu ya. Mama apa ciri khasnya? Ngemil, ngomel, ngemol. Nah itu salah satu ciri khas, contoh-contoh sama kayak dewa. Nah itu juga mitos yang hidup dan berkembang, yang tidak ada data ilmiah dan sejarahnya. Selanjutnya merebak juga di kalangan kita bahwa gerhana itu adalah sebuah pertanda buruk bagi masyarakat, sehingga dianggap akan ada sebuah wabah, dianggap sebagai ada bencana, perang dan lain sebagainya. Bahkan di kalangan sebagian raja-raja zaman dulu terjadi gerhana itu akan ada malapetaka untuk kepemimpinannya, luar biasa. Mungkin di Indonesia juga dulu kali kalau ada yang suka nonton, ada manusia serigala gitu ya. Kalau berubahnya itu ketika ada gerhana bulan gitu kan, terjadi istilahnya itu berubah, yang punya aji-ajian pasti kenal lah kalau yang itu mah ya, ajian rawa rontek, apalagi rawa kalong, rawa lumbu, ajian-ajian lainnya. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa hal ini mitos-mitos yang menyebar. Nah maka mitos ini terjadi karena minimnya ilmu, karena tidak adanya pengetahuan yang dimiliki. Sebenarnya kalau digali lebih dalam, ini merupakan sebuah kecenderungan fitrah keimanan. Fitrah keimanan itu kan mengagungkan, ingin mengagungkan sesuatu yang luar biasa yang ada dalam alam semesta. Wah ini ada gerhana, wah ini ada apa gitu kan. Maka dorongan untuk bertuhan itu ya, kalau kata Pak Nasir, beliau mengatakan bahwa kecenderungan atau fitrah keimanan itu, dorongan untuk bertuhan itu harus disambut dengan wahyu, harus disambut dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ketika dorongan itu ada tapi tidak dibarengi dengan ilmu, dengan wawasan tentang wahyu Allah, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lahirnya apa? Mitos-mitos, tahayul-tahayul, asumsi-asumsi yang menyebar. Terakhir, ini kalau dibahas sampai subuh, kasihan yang kerjanya pagi ini ya. Terakhir, mitos gerhana di negeri lain, ternyata ada juga di negeri Cina. Mitosnya apa? Wah ini nggak kalah hebat. Jadi katanya naga kan Cina identik dengan naga ya.
Kalau di Indonesia kan ada naga bonar. Kalau di Cina ada gitu. Jadi naga lagi hausnya haus darah, maka dimakanlah bulan dan matahari, itu terjadilah gerhana. Maka tradisi mereka ada yang istilahnya itu nyalain petasan, terus kesenian dan lain sebagainya. Hakikatnya adalah untuk mengusir naga tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimanakah saintifik secara ilmu, secara pengetahuan melihat fenomena gerhana ini? Maka sungguh Al-Quran 14 tahun yang lalu sudah menjelaskan fenomena ini agar jangan sampai manusia terjebak kepada mitos tahayul yang tidak ada data ilmiahnya. Tetapi peristiwa yang besar ini harus mengantarkan manusia untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi berotasi terus berputar tanpa ada listrik dan lain sebagainya, bulan, matahari dan lain sebagainya semua berputar pada orbitnya masing-masing. La syamsa yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullu fi falaki yasbihun. Maka sungguh matahari tidak akan mungkin dapat mendahului rotasi bulan, dan juga malam tidak akan mampu mendahului siang. Wa kullu fil falaki yasbahun. Semua itu matahari dan bulan berputar dalam rotasinya atau garis edarnya masing-masing. Maka menurut data ilmiah, gerhana matahari terjadi ketika cahaya matahari menyinari bumi tapi terhalang oleh bulan. Itulah terjadi gerhana matahari. Dan kalau terjadi gerhana bulan adalah ketika cahaya matahari menyinari bulan tetapi terhalang oleh bumi. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan kami menjadikan bulan ini nuran. Lihat bagaimana Al-Quran menggunakan sebuah bahasa yang berbeda untuk menerangkan cahaya bulan dan matahari. Bulan di sini Allah menggunakan cahaya dengan istilah nur. Sesungguhnya Allah menjadikan bulan itu sebagai cahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan menjadikan matahari itu sebagai pelita yang menerangi tata surya kita. Dan ternyata menurut pengetahuan saintifik, ternyata benar bahwa bulan itu tidak memiliki cahayanya sendiri, tetapi bulan itu adalah memantulkan cahaya dari sinar matahari. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran yang sudah diberitahukan bukan di zaman modern dengan teknologi yang canggih, tetapi 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan kepada umat manusia sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda mukjizat agar fitrah keimanan kita bermuara kepada keimanan dan ketauhidan. Terakhir, ternyata di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama terjadi mitos fitrah tadi, dorongan keimanan tadi yang tidak bersambut dengan wahyu, akhirnya terjadi mitos-mitos dan asumsi-asumsi. Di kalangan kafir Quraisy pada zaman itu, gerhana dianggap terjadi ketika matinya seseorang, tokoh dan lain sebagainya, ataunya dilahirkannya, lahirnya seorang bayi yang memiliki keistimewaan ataupun pertanda malapetaka. Nah, disinilah Rasulullah memberikan sebuah penjelas kepada mereka. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, dua tanda kekuasaan Allah. La yasifani, tidak akan terjadi gerhana itu limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Dan juga ternyata ketika sholat gerhana, Rasulullah itu diberikan gambaran bagaimana nikmatnya surga, bagaimana dahsyatnya neraka.
Maka Rasulullah setelah menyelesaikan sholat gerhana, beliau mengatakan, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallah, demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Jika kalian benar-benar melihat dengan mata kalian visualisasi gambaran dari kenikmatan surga dan kengerian neraka sebagaimana aku telah diperlihatkan, maka sungguh kalian itu akan tertawa sedikit dan akan menangis dengan begitu banyaknya. Dan terakhir sebagai penutup, maka mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat sunnah, sholat gerhana ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita, mengkristalkan keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ketika rembulan tertutup cahayanya, semoga mata hati kita terang cahayanya. Ketika langit gelap, semoga cahaya hati dan keimanan kita tetap menyala. Dan semoga dengan terjadinya gerhana ini menambah kewarasan kita, menambah kesadaran kita akan kekuasaan Allah yang sungguh luar biasa. Dan semoga kewarasan kita, pengetahuan kita tentang hal itu mendorong kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah dan mempersiapkan amalan-amalan terbaik dari apa yang kita bisa lakukan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah bahan renungan untuk kita bersama untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.